Kadang kalau kita ketemu komentar atau pertanyaan dari orang lain yang kita nggak suka, kita tuh cenderung melibatkan emosi. Emotions gets the better of us. Mungkin teman-teman pernah dengar istilahnya. Kadang emosi jatuhin kita. Kan udah mingle sama banyak orang kan, segala topik tuh berterbangan. Gimana sekarang usaha lu? Terus gue jawab, kena layoff. Gimana sekarang hidup lu? Sekarang hal-hal sensitif yang seringkali dilontarkan oleh orang yang mungkin deket dengan kita ataupun gak deket, ujung-ujungnya akhirnya membuat kita emosian gitu. Gue olah, gue pikirin, gue renungin, emang bener ketika kita mendengar komentar ataupun pertanyaan yang kita gak suka, emosi itu cenderung terlibat. Try to listen, siapa yang mendengar hendaklah dia mendengar, karena kadang kita cuma dengerin pakai kuping, gak dengerin pakai hati. Teman-teman semua, welcome back to No Right Answer episode 6. Nggak ada orang di sini. Oke guys, welcome back. Seneng banget hari ini gue bisa ketemu lagi sama lu pada. Terus hari ini gue tuh ada satu hal spesial yang pengen gue bahas gitu. Karena ternyata pas gue lagi mikir-mikir, kemarin tuh minggu lalu kalau nggak salah barusan kita ngerayain Chinese New Year. Itu adalah momen dimana keluarga dari seluruh penjuru dunia kumpul. Nggak, itu lebay. Nggak semua penjuru dunia. Maksud gue adalah dimana keluarga ngumpul-ngumpul. Biasa ada kakek, ada nenek, ada bapak, ada ii, ada om, ada tante. Seluruh adik, kakak, cici dari mak dan bapak tuh kumpul gitu. Nah terus biasa kalau di tradisi Chinese New Year buat orang-orang yang merayakan, salah satunya adalah gue dan istri gue, kita tuh mingle. Kita tuh ngobrol-ngobrol, kita bagi-bagi angpau, kan kongsi facai dan sebagainya. Itu salah satu tradisi yang gue udah rayain bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya gue ngerayain setelah gue married. Jadi ini adalah tahun dimana gue bagi-bagi angpau gitu, which is sangat membebankan finansial, tapi tidak apa-apa karena itu adalah bagi-bagi rezeki. Cuma bukan itu yang mau gue highlight teman-teman. Yang mau gue highlight adalah percakapan yang terjadi di saat gue mingle. Gitu, lu kan udah mingle sama banyak orang kan, segala topik tuh berterbangan, gimana sekarang usaha lu? Terus gue jawab, kena layoff. Gimana sekarang hidup lu? Sekarang baik-baik saja, gue dan istri hidup happy. Terus habis itu kita lagi mau ngerintis usaha, gue punya YouTube channel dan sebagainya. Gitu kan, pembicaraannya lalu lalang. Terus habis itu keluarlah pembicaraan yang biasa kita lihat di konten-konten kalau lagi perayaan gitu deh. Biasa kalau teman-teman di perayaan Idul Fitri kan juga ditanya-tanya, di perayaan keluarga ngumpul, ulang tahun dan sebagainya, bahkan di hari pernikahan ditanya-tanya gitu. Kapan punya anak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak ditanya dari beda keluarga, semua tuh muncul gitu. Jadi ada keluarga A nanya, keluarga B nanya, keluarga A dan keluarga B tidak saling kenal gitu. Jadi kayak semua tuh pertanyaan-pertanyaan muncul yang aneh-aneh gitu. Nah cuma yang paling pengen highlights adalah gimana cara kita belajar menerima atau mendengar pertanyaan ataupun jawaban dari orang lain. Karena seringkali gue ngerasa especially gue ya teman-teman, gue ngerasa kalau ketika gue berjumpa dengan orang-orang yang gak suka dengan pertanyaan ataupun dengan komentar orang lain, kita tuh cenderung melibatkan emosi. Gue ulang, kadang kalau kita ketemu komentar atau pertanyaan dari orang lain yang kita gak suka, kita tuh cenderung menggunakan emosi untuk menjawab. Nah, di sini gue mau nanya ke teman-teman semua, pernah gak sih lu ngerasa kayak lu dapet nih pertanyaan atau komentar yang lu nggak suka, biasa sih yang sensitif, kayak berat badan lu sekarang berapa, lu gendutan ya, biasa dia bahkan nggak nanya, dia bahkan langsung lempar gitu satu komentar, lu gendutan ya, itu tanda seru, tanda tanya tuh gabung gitu kan. Gila lu dulu waktu itu kayak lebih kurus gitu misalkan, buat yang sensitif sama berat badan. Bukan berarti gue ya, walaupun gue ditanya gitu. Terus habis itu, lu bukannya dulu lebih putihan kulitnya, kok sekarang tiba-tiba ada banyak flek gitu misalkan. Hal-hal sensitif yang seringkali dilontarkan oleh orang yang mungkin deket dengan kita ataupun gak deket, tapi ujung-ujungnya akhirnya membuat kita emosian gitu. Karena emosi ikut terlibat di dalam menjawab atau mendengar pertanyaan dan komentar itu. Nah percaya sama gue, itu terjadi di Sinca gitu kan. Awalnya gue pikir semua bercandaan, tapi lama-lama pertanyaan yang sama keluar terus habis itu dilanjuti jadi sebuah percakapan. Di situ mulai merasa kesel. Yang kayak ya terserah gue lah mau kapan gitu kan. Lu aja cuma ketemu sama gue setahun sekali, tiba-tiba lu kayak nuntut mana baby. Misalkan seperti itu.
Itu kan sering terjadi ke kita semua gitu. Ketika kita mendengar komentar ataupun pertanyaan yang kita nggak suka, emosi itu cenderung terlibat. Nah, di episode kali ini, gue ngerasa gue harus belajar untuk mendengar dan juga mengolah komentar orang lain. Mengolah pertanyaan ataupun masukan dari orang lain. Karena jangan sampai komentar orang lain itu masuk kuping kiri, turun ke hati, keluar dari mulut. Ngerti gak maksudnya? Komentar masuk dari kuping ke kuping, terus habis itu turun ke hati, kita kesel. Keluar lewat mulut berupa nyolot atau emosian balik. Apaan sih gitu tiba-tiba kan? Ini suka-suka gue. Nah itu, emosi terlibat. Nah sekarang kita coba belajar. Dari telinga, jangan keluar ke telinga kiri ya. Dari masuk komentar ke telinga, masuk lewat dua-duanya dong, bener gak? Masuk ke telinga, lalu diolah di dalam kepala lu dengan kepala yang dingin, baru masuk ke hati, balik lagi ke kepala, keluar lewat mulut. Artinya ada proses, teman-teman. Proses pendewasaan yang dimana kita sebut mengelola emosi. Bahasa paling awamnya adalah jangan sampai angernya keluar duluan. Tapi keluarin dulu, bukan berarti lo harus bohong dan palsu ya. Tapi dikelola dengan baik. Dan akhirnya keluar kata-kata yang baik. Gak ada salahnya kok lo mengulang jawaban yang sama gitu. Ketika ditanya, kapan punya baby? Oh iya lagi dipersiapkan. Oh iya kita lagi mikirin sih. Oh iya kita lagi belum bahas detail sih dan sebagainya gitu. Nah cuman kan kadang emang kalau dilempar bertubi-tubi ego kita ikutan. Ego gua ikutan lah dalam tanda kutip ya. Cuma bukan berarti kadang komentar orang lain itu harus bikin kita emosian. Di dalam tahap yang paling ekstrim teman-teman, emosi kita tuh yang justru yang menjatuhkan kita gitu. Coba teman-teman cek berapa banyak orang-orang tokoh-tokoh terkenal yang karena emosi sesaat dia, yang karena dia tiba-tiba marah, itu akhirnya membuat dia memiliki dampak yang buruk ke publik lah, ke keluarganya lah, ke siapa. Kadang kalau di sinetron atau drama kita lihat ya, suami bisa aja pukul istrinya karena emosian, terus habis itu tiba-tiba aduh maaf nggak sengaja, itu tadi nggak tahu siapa, syaiton gitu kan misalkan. Nah cuma kadang emotions gets the better of us gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar istilahnya. Kadang emosi jatuhin kita gitu. Nah itu semua dimulai dari mana? Di saat kita mendengar komentar, kita mendengar bisikan yang mungkin kurang baik, di saat kita mendengar kata-kata orang lain, itu men-trigger kita. Teman-teman yang gue ngomongin, itu banyak faktor lain sebenarnya yang bisa trigger emosi. Cuman gue akan fokus highlights di cara kita mendengar dan menerima komentar orang lain. Gak ada salahnya kok ketika teman-teman siapapun itu, orang tua kita, pacar kita, istri kita, sahabat kita, teman-teman terdekat, bahkan teman-teman terjauh, ketika mereka kasih komentar, tanggapan, saran yang gak enak ke hidup lu, ke diri lu, ke value lu, gak ada salahnya kok untuk lu denger dan pikir, renungkan baik-baik. Lu gak perlu jawab balik gitu. Gue gak harus jawab balik saat itu juga. Yang perlu gue lakukan adalah gue terima, gue olah, gue pikirin, gue renungin. Emang benar? Emang kayak gitu gue? Emang iya yang dia ngomong? Kalau iya, ya ayo betulin diam-diam. Gak perlu bilang ke orang lain juga kan, iya nih gue lagi benerin, hahaha. Iya ini update hari pertama gue lagi benerin. Kan gak perlu. Perubahan yang baik kan terjadi dari dalam. Untuk diri lu sendiri juga, untuk gue juga gitu. Jadi kadang yang perlu kita lakukan adalah just sit here gitu, dengerin. Segala keberisikan yang terjadi cuman bisa berisik kalau lu dengerinnya pakai kuping tapi nggak dengerin pakai hati. Kalau teman-teman udah mulai dengerin pakai hati, sekeliling lu yang berisik itu, pelan-pelan lu hanya akan mendengar hal yang penting, hal yang benar-benar membangun, hal yang benar-benar ngubah diri lu jadi lebih baik. Gue percaya itu kok, karena itu sebenarnya masalah gue gitu. Dan itu gue ngerasa itu mungkin bisa jadi kalau lu ngalamin hal yang sama ya, kita mungkin belajar mengelola emosi dan belajar mendengar dengan baik. Kalau kita nggak sama ya nggak masalah gitu. Karena kan you have your own value. Dan value itu perlu untuk teman-teman pegang dan selama tidak menyakiti orang. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kita belajar dengar, belajar mengelola emosi. Tapi yang paling penting dari episode hari ini adalah try to listen. Siapa yang mendengar, hendaklah dia mendengar. Karena kadang kita cuma dengerin pakai kuping, nggak dengerin pakai hati. Sesimpel itu sih.
Kalau teman-teman ada masukan atau anggapan atau saran, jangan lupa buat kontak gue personally. Teman-teman bisa chat gue, WA gue, DM gue, bahkan teman-teman ini sosial media gue, teman-teman bisa cek dan follow. Kalau teman-teman boleh subscribe juga channel ini, karena setelah episode ini gue udah ditagi-tagi banyak orang. Ayo dong mana pembicara, ayo dong mana pembicara. Bentar, resource-nya udah hampir jadi. Kecil aja setelah episode yang satu ini. Kalau gitu teman-teman, kalau ada komentar, masukan, tanggapan, jangan lupa buat tulis di kolom komentar atau nggak chat gue personally. Dan kalau lo ada masukan buat episode selanjutnya, jangan lupa buat kabarin. Oke, see you in the next episode. Bye-bye.